Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengambil informasi terbaru terkait dengan guru calon P3K, di mana ingat janjinya untuk mengangkat guru yang lulus tes. Kemendikbud memohon kepada semua Pemda memaksimalkan formasinya. Ini akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, saat Kemendikbud melakukan kunjungannya ke Medan, ya disampaikan secara langsung kepada Gubernur Sumatera Utara sekaligus juga kepada seluruh kepala daerah untuk memaksimalkan formasi. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, keinginan Bapak Ibu untuk yang lulus PG di tahap 1 diangkat menjadi ASN itu dipenuhi oleh Kemendikbud. Namun dalam konteks ini ada teknis yang menghalangi, yakni formasi yang tersedia tentu tidak mencukupi. Oleh karenanya, maka sebagian dari Bapak Ibu yang sudah lulus PG tentu karena formasi tidak tersedia di tahun ini dan untuk itu harus dibuka kembali formasinya, bisa diangkat menjadi P3K di tahun depan. Nah, terkait pernyataan ini berikut cuplikan videonya. Guru P3K ini yang lolos seleksi anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, dijamin. Jadinya udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mengajukan formasi. Jadinya mohon untuk sekarang ini, untuk pengajuan formasi untuk tahun depan, mohon dipolkan sampai ke 70.000 dan tolong sekali nanti kami akan berikan daftarnya bagi teman-teman kita yang sudah lolos seleksi, yang sudah layak menjadi P3K, didulukan dulu. Itu harus masuk semua Pak, karena kasihan banget mereka udah lolos seleksi tesnya tapi nggak diberikan formasi. Nah, ini mohon dukungan dari semua bupati, dari semua wali kota dan juga Pemprov untuk memaksimalkan formasi ini. Toh anggarannya akan diamankan dari pemerintah pusat melalui DAU. Dari situ jelas Bapak Ibu sekalian, ya, Kemendikbud menerima masukan Bapak Ibu untuk yang lulus PG diangkat menjadi P3K. Lalu untuk tahun depan ini Kemenpan sudah mengeluarkan suratnya, ya. Ini nomornya B1551, ini di tanggal 22 Oktober 2021 kemarin Bapak Ibu sekalian, tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Disebutkan sini yang terhormat pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah. Lalu ini isi suratnya merujuk surat Menteri Pan RB nomor B1161 MSM seterusnya tanggal 27 Juli 2021 dan memperhatikan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang telah diajukan oleh institusi. Dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Yang pertama nih, pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November 2021. Lalu, adapun detail, mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses pada informasi. Ketiga, pengusulan kebutuhan memperhatikan hal sebagai berikut. A. Pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Jadi di tahun 2022 nanti hanya untuk P3K, ya, CPNS tidak ada. Lalu B. Pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan dari instansi pembina. Lalu C. Jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan atau formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. Nah, dengan ini ada batasan tentunya, ya, terkait dengan belanja pegawai. Lalu D. Mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja yang direncanakan oleh pemerintah. Secara umum ini sesuai aturannya adalah 5 tahun, ya. Lalu 4. Khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi XTHK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Nah, jadi arahnya adalah pengisian jabatan fungsional. Yang kelima, pengajuan atau ajukan budgeting pada aplikasi informasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. Jadi validasinya dilakukan sebanyak 3 kali. Yang keenam, usulan kebutuhan dilengkapi dengan A.
tautan peta jabatan yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan, ini dialokasikan dari DAU sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi, ya, sudah dianggarkan oleh pusat melalui dana alokasi umum. Lalu C. Cetak rincian usulan dari aplikasi informasi yang telah ditantangani oleh PPK, baik berupa tantangan basah ataupun elektronik. Lalu di akhir suratnya disebutkan, demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Ini tanda tangan elektroniknya Pak Dwi Wahyu Atmiji, ya. Beliau adalah Sekretaris Kementerian Menpan RB. Nah, lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, yang terutama yang sudah PG seperti ini misalnya, apakah bila diikuti kemauan pemerintah, ya, dengan tertundanya pengangkatan 1 tahun, apakah yang sudah PG di tahun ini di tahap 1 bakal ikut lagi ujian bila ada terbuka formasi di 2022? Nah, terkait ini, ya, sesuai dengan persyaratan utamanya adalah memenuhi passing grade atau kualifikasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN. Tentu Bapak Ibu tidak perlu ikut ujian. Artinya bila Bapak Ibu ingin menunggu saja formasi di induk dibuka tahun depan, maka PG di tahun ini cukup sebagai modal. Karena, ya, Permenpan nomor 1169 yang menjadi jaminannya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk tahap pertama, begitu juga di tahun depan, ya. Di tahap pertama itu yang ada adalah kelompok pertama seperti di diktum ke-9 ini hanya berisi pelamar yang berasal dari sekolah induk. Nah, oleh karena itu guru luar tidak akan bisa melamar ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi pengelompokan ini yang nantinya membuat Bapak Ibu yang di tahun ini sudah PG, di tahun depan begitu formasi dibuka cukup mendaftar saja, maka Bapak Ibu sudah diangkat menjadi P3K. Pengelompokan ini tetap akan dipakai, ya, sebagai acuan untuk ronde kedua di tahun 2022. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di kesempatan yang sama Kemendikbud juga menyampaikan harapannya ke Pemda, disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian. Perbanyak guru honorer lolos P3K, Pak Nadiem minta Pemda beri fasilitas. Ini salah satu langkah yang diambil Pak Nadiem untuk kiranya menuntaskan guru-guru honorer. Disebutkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Pak Nadiem Makarim meminta agar guru honorer diberikan fasilitas pelatihan atau bimbingan belajar dari pemerintah daerah atau Pemda. Fasilitas dapat membuka peluang kelulusan yang lebih besar bagi para honorer menjadi ASN P3K. Jadi di sini Pak Nadiem minta Pemda buka bimbel, ya. Nah, ini tentu saja yang bisa jadi guru bimbelnya, ya, akan direkrut oleh Pemda masing-masing barangkali. Jika Bapak Ibu ingin lebih banyak guru yang lolos, berikanlah mereka bimbingan. Sumber-sumber belajar sudah kami sediakan gratis, ucap Pak Nadiem kepada pimpinan daerah se-Sumatera Utara, ya, dalam pertemuannya di hari Selasa semalam. Tahun ini merupakan tahun pertama pemerintah membuka 1 juta formasi guru ASN P3K. Pak Nadiem menyampaikan bahwa tes seleksi memang sudah menjadi keharusan dalam proses pengangkatan guru ASN P3K. Kementerian pun dalam hal ini telah memberikan beberapa kali afirmasi untuk memperbesar peluang lolos para guru. Ya, itu betul Bapak sekalian. Jadi tujuan pemberian afirmasi itu adalah membantu untuk mencapai passing grade. Sehingga tentunya dengan tercapainya passing grade, ya harus tersedia formasi, gitu ya. Namun dukungan dari pemerintah daerah bagi guru honorer juga diperlukan. Nadiem menjelaskan fasilitas pelatihan dapat diberikan setelah formasi dibuka dan dilengkapi. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendatangkan pakar yang sesuai untuk memberikan pelatihan kepada para guru honorer. Pemda bisa fokus pada 2 hal, formasinya dibuka, dilengkapi, lalu diberikan fasilitas pelatihan dengan mendatangkan pakar, jelasnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dengan ini apa yang kita harapkan bersama agar peserta yang lulus PG di tahap 1 diangkat oleh pemerintah, alhamdulillah bisa terakomodir.
Namun sekali lagi saya tegaskan, ya tidak semua itu bisa diangkat di tahun ini dikarenakan terbatasnya formasi yang ada. Salah satunya adalah adanya pembatasan daerah. Oleh karena itu, kalaupun sebagian bisa dioptimalkan nanti di tahap ketiga, artinya kalau Bapak Ibu mau ditempatkan di luar daerah, nah itu juga bisa diangkat di tahun ini. Namun kalau tetap mempertahankan di daerahnya, maka mau tak mau Bapak Ibu sekalian yang barangkali nanti tidak mendapatkan formasi tahun ini, ya cukup dengan menunggu formasi dibuka di sekolah Bapak Ibu sudah diangkat menjadi P3K. Inilah informasi terbaru yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.